Putih Desa Tawurjeni yang dihormati. Yang pertama, marilah kita bersama mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang menebarkan limpahan rahmat dan karunia-Nya semata. Alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih diberikan rahmat berupa kesehatan, keselamatan sehingga bisa sama-sama hadir dalam rangka yaitu sosialisasi optimalisasi Kampung Tangguh Semeru. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa kita laksanakan di Pendopo Desa Tawurjeni dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak sekalian saya hormati, di sini kami atas nama Pemerintah Desa Tawurjeni yang pertama mengucapkan selamat datang kepada Bapak tim dari Polres Malang yang berkenan hadir pada hari ini guna memberikan sosialisasi kepada masyarakat kami, kepada satuan satgas kami dalam rangka bersama-sama untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 khususnya yang ada di wilayah Desa Tawurjeni. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tawurjeni berikut 5 pilarnya. Dalam hal ini Babinsa Rejeni, Babin Kantipmas Rejeni, kemudian Bidan Desa Rejeni termasuk menterinya. Juga yang saya hormati dari yang sipur Pak ya. Ada dari yang sipur yang kondisi pandemi ini dikirim untuk membackup Koramil 5 atau 4 Pak? 4 ya? Banyak dari Koramil yang di backup sama sipur. Itu semua semata-mata untuk menangani COVID-19. Saya lanjutkan yang saya hormati perangkat desa ataupun tetua-tetua di desa, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, kemudian juga ini yang dari seragam, kayaknya ini merupakan seragam Satgas kira-kira ya. Satgas penanganan COVID, karena saya sendiri punya SAR Bayangkara, kita juga punya SAR Bayangkara. Seragam mesti boleh. Kemudian juga ketua RW, ketua RT, ataupun seluruh yang hadir di Aula Pendopo Tawurjeni ini yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan. Bapak sekalian dan ibu yang ada di sini, kita sebagaimana kita bisa diberi nikmat, ya, nikmat sehat, nikmat seger waras, gitu. Nikmat segalanya lah, itu semua berkat beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita panjatkan bersyukur kehadirannya. Selanjutnya Bapak sekalian, mari kita juga jangan sampai lupa salawat serta salam kita lakukan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun demikian kalau tak lihat dari semangatnya dari Satgas ataupun warga Desa Tawurjeni yang dipimpin oleh Pak Rihanto, alhamdulillah saya lihat Desa Tawurjeni. Yang terhormat Ketua Tim D dari Polres Malang Pak Ibtu Anwar Siddiq, yang terhormat dari Babinsa Tawurjeni dan Babin Kantipmas Tawurjeni, yang terhormat Bapak dari Sipur yang sudah membackup di Koramil Tawurjeni. Tak lupa kami sampaikan yang terhormat bagi Satgas COVID Desa Tawurjeni beserta perangkat desa, baik dari tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Karang Taruna Desa Tawurjeni. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dalam siang hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat di tempat yang indah,
Kampung Tangguh Semeru dibentuk pada tahun 2020 yang pada saat itu terlahir dari warga Kabupaten Malang, dari Kabupaten Malang sendiri. Jadi sekarang sudah ada Kampung Tangguh Nusantara. Jadi Kampung Tangguh Semeru itu sebagai ikon kampung tangguh di Jawa Timur. Itu tercetus dari Profesor Dr. Mangku dari Akademisi Universitas Brawijaya bersama dengan pada saat itu Bapak Danrem Pak Junaidi mencetuskan Kampung Cempluk atau Kampung Tangguh COVID-19. Jadi langsung dikolaborasi dan dideklarasikan untuk jadi Kampung Tangguh Semeru. Jadi latar belakang pembuatan Kampung Tangguh pada saat ini penerapan pembatasan kegiatan masyarakat karena disinyalir di situasi COVID-19 dari hari ke hari tetap meningkat. Untuk Jawa Timur, kasus baru per 19 Februari kemarin 567. Jadi untuk per hari kemarin ada sekitar 567 kasus baru, sedangkan di Kabupaten Malang ada sekitar 14 pasien yang terkonfirmasi positif, ada kenaikan, sedangkan yang sembuh ada 10, untuk yang meninggal 1 orang. Lanjut, ini sebagai latar belakang. Untuk yang terkonfirmasi positif sekitar 2.224, ada di 7 kecamatan, 14 kasus baru. Salah satunya Singosari ada 8 kasus baru. Untuk lainnya Mesri Dampit, Donomulyo, Ndau, Kodalegi, Panjai Sumawe ada 1 kasus, yang sembuh ada 10 orang. Untuk yang meninggal tercatat 1, sumber dari Dinas Kesehatan. Lanjut. Jadi terkait pembatasan kegiatan masyarakat, beda dengan PSBB. Jadi kenapa diberlakukan PPKM skala mikro? Karena dari mikro RT RW cakupannya tidak begitu luas. Kalau kampung cakupannya desa, kita tidak mengetahui RT mana, RW mana, ada orang masuk, kita tidak mengetahui. Tapi kalau skala mikro dari RT RW, kita tahu siapa yang sakit, siapa yang masuk, siapa yang keluar, jadi tahu. Jadi cakupannya dibuat sekecil itu untuk meminimalisir adanya kasus penyebaran COVID di tingkat RT maupun RW. Jadi untuk ketentuan sesuai dengan SK Bupati, belajar masih menggunakan daring, untuk luring masih belum diperbolehkan, tempat kerja 50% dibatasi, tempat ibadah juga maksimum 50% dari kapasitas tempat ibadah. Sedangkan untuk pemelihara Kamtibmas juga melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Permen 4 RB nomor 36 tahun 2012. Lanjut. Jenis pelayanan di SKTK di Satintel ada 4. Nanti kita bahas cuma 2, penerbitan SKTK dan penerbitan surat izin giat masyarakat. Lanjut. Jadi pertama penerbitan SKTK. Tahun 2018 SKTK Polres Malang sudah memasuki zona integritas. Jadi wilayah bebas korupsi, BPK dan wilayah birokrasi bersih BPBN pada tahun 2019. Dan alhamdulillah 2020 SKTK sudah pelayanan prima. Jadi standar pelayanan SKTK sesuai dengan Perkap Kapolri maupun keputusan Kapolres Malang. Jadi mekanismenya pemohon datang sendiri membawa persyaratan. Kita memangkas birokrasi untuk mempermudah pengurusan SKTK. Yang dulunya membawa beberapa rekomendasi dari RT RW, kita pangkas. Jadi cukup membawa fotokopi EKTP, fotokopi KK, dan fotokopi akte kelahiran. Disertai foto 4x6 maksimal 5 lembar dengan background warna merah dan mengisi formulir.
Selanjutnya dilakukan pengecekan atau cross check data untuk diterbitkan SKJK. Jadi perlu kita sampaikan, pada saat pandemi dari pihak kepolisian sama sekali tidak menerbitkan surat rekomendasi izin kegiatan masyarakat dalam bentuk apapun. Jadi pemohon yang mengajukan pemberitahuan kita balasi dengan tidak mengeluarkan izin kegiatan dalam bentuk apapun. Jadi masa pandemi, apalagi yang kemarin yang sudah kita laksanakan terkait pilkada, itu pun dari pihak kepolisian juga tidak menerbitkan surat tanda pemberitahuan kampanye, karena dari tim sukses maupun dari partai tidak bisa melengkapi surat keterangan dari gugus tugas. Itu pun tidak pernah kita menerbitkan surat izin kegiatan masyarakat. Apabila di kegiatan kampanye ada pelanggaran, siapa yang bertindak? Di situ ada pengawas atau Bawaslu. Apabila di situ ada pelanggaran protokol kesehatan, jadi dari Bawaslu memberikan surat teguran maupun lisan untuk direkomendasikan kepada Satgas untuk dibubarkan atau bubar sendiri, karena sifatnya mendatangkan massa atau kerumunan. Lanjut. Untuk yang ketiga, penerbitan surat tanda melapor orang asing. Jadi melapor orang asing persyaratannya seperti tersebut. Tinggal kita sebenarnya membawa tamu dari luar area atau luar daerah, orang asing, seyogyanya kita sampaikan pada RT RW, Pak lapor, saya bawa tamu dari luar, ini akan izin tinggal di sini, tinggal untuk sementara atau tinggal menetap, kita sampaikan pada RT RW. Kita berdayakan 1 kali 24 jam melapor. Jadi tugasnya Satgas itu checkpoint, masuk orang asing pun kita tanyai keperluannya apa, untuk apa, dari mana. Kalau kita checkpoint kita terapkan secara ketat, orang dari luar suruh bawa rapid antigen. Itu yang ada yang dari Kota Malang juga diterapkan seperti itu di kegiatan sehari-hari. Dan tidak bosan-bosannya kita mengingatkan pada masyarakat, nanti apa yang saya sampaikan bisa diedukasikan, bisa disosialisasikan kepada warga, pentingnya menjaga kesehatan, protokol kesehatan, apalagi pembatasan sosial skala mikro ini, tingkat RT RW, kita tidak pernah tahu virus itu seperti apa, tidak tahu wujudnya, tapi nyatanya ada. Sampun ngantuk apa dereng? Sampun. Mari ini tak kayak ngantuk gampang. Kayak iki mainan. Baik Bapak sekalian, mohon maaf ya. Sekarang menginjak ke materi yang kedua, yang notabene berdasarkan pengamatan saya orang-orang sing ngantuk. Insya Allah materi ini diterima dengan penuh keikhlasan. Bu Bidan nonton ini? Gak ada? Hah? Perawat? Ada? Pak RT, RW? Ada? Yang penting ada. Terus dari tokoh masyarakat modal, dari satuan tugas perangkat desa. Jadi gini Bapak sekalian, kami kesini ini intinya ingin mengajak Bapak sekalian itu bisa sadar, ya, bisa sadar mempunyai pola pikir yang positif terhadap penanganan COVID-19 ini. Intinya untuk situ. Sehingga setelah kita sadar, bisa mengajak yang lain yang belum sadar. Sadar yang pertama apa? Bahwa virus corona itu ada. Jenengan yakin mau betul nek virus corona ada? Nah, hal sing jawab. Yakin ya?
harus yakin, deh. Setelah yakin, barangnya apa virus corona itu? Nek tak rono nek foto-foto gambar-gambar ya hampir sama ngono lah. Ibaratnya sini dondong kalau dagingnya gitu ya. Iku nek guna boroan ditarik loro ya virus corona seperti itu loh. Nggih. Nah, dan langkah-langkah yang sudah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Malang ini sudah mempunyai kiat-kiat banyak. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Malang itu sebetulnya sudah empati, peduli dengan masyarakatnya agar senantiasa masyarakat itu tidak sampai terpapar virus corona. Langkah apa yang dilaksanakan? Di antaranya adalah mari kita simak video sebentar, 4 menit aja. Ada edit video, Pak. Ini kalau itu saudara putih, mangani saudara merah, waduh kena leukemia susah, tidak akan punya tenaga gitu. Bisa dipahami ya? Oke, langsung sekarang kita buka gambarnya saja, Mbak. Image yang pertama itu, atas, bawah lagi, itu. Mudah-mudahan, nggak hang. Nah, ini pada posisi sekarang yang namanya virus corona, posisi dan letaknya itu ada di sini. Oke. Yang pertama, ada di saluran nafas atas. Wes jenenge apa wae tapi praktekin itu wonten teng mriki lho, Pak. Nggih, ana rongga gorokan nek rongga mulut. Ini sangat riskan. Kadang-kadang dalam posisi normal di dalam rongga itu katut bergantian kan bukanya. Oh ini nang paru-paru, ini nang lambung. Karena di sini juga ada satgas, ya, satgas yang seringkali menolong manusia. Tak kayak rumus, terus didiagnosa dia itu kena paparan virus corona, harus pemulasaran jenazah. Sistemnya seperti ini, Pak. Oh, aku mau takut Pak Mudin, biar nanti saya sama Pak Mudin berkolaborasi untuk bisa menjelaskan. Yang pertama, jenazah. Kita lihat dari segi unsur biodata apa, kultur budayanya gimana, ismu agamanya apa. Nah, sekarang kita bahas secara agama Islam nih. Kalau Islam, ini setuju Islam lah. Kalau ada yang Nasrani menyesuaikan ya, soalnya perlu betul ngambil. Jenazah manakala meninggal secara pasien COVID itu harus dimandikan secara protokol kesehatan setuju kalau APD. Karena Islam itu pada orang Bandung bisa dipakai gitu, tayamum nggak ono betul harus pakai apa? Dia pakai hati nurani. Setelah jenazah selesai bersih, itu harus dikasih plastik transparan. Setelah itu dikasih kafan. Setelah kafan kasih plastik lagi. Setelah itu corona sifatnya membentuk kekentalan, kuentel tambah ambaan merapat tidak boleh. Insya Allah tidak apa. Tapi ada dibutuh salah loh. Jangan baca. Oh, akhirnya susah nafas. Iya karena betul ya karena sebaiknya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik umurana wa sahbihi wa sahbihi imamana wa si'atana wa si'atana wa ila akhirina bi harajana bi'ini wa dunya wa akhirah innaka hamidum majid. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fi qulubi wa tawalla wa akhirina bi sifaya wa li afsaliha wa la ilaha Allahumma shalli ala Muhammad fi qulubi wa tawalla wa akhirina bi sifaya wa li afsaliha Allahumma shalli ala Muhammad fi qulubi wa tawalla wa akhirina bi sifaya wa
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dipakai mas, keluar mas, dipakai mas. Ya ruangnya anggota. Oh dipakai. Pembagian masker ke warga yang bepergian nggak bawa masker dibagikan. Ini bagian di RW 9 RT 1. Pakai mas, pakai dulu mas. Pakai. Yo, awas Ser. Ini di posko PPKM skala mikro RT. Ya, alhamdulillah sudah selesai lur pembagian masker. Stop. Dipakai. Ini Pak dipakai dulu Pak. Dipakai. Sampun. Nggih Pak. Jangan lupa kalau keluar bepergian bawa masker Pak. Nah, Lalu pakai masker. ya siap Pak. Jaga saudara, diri sendiri, sama teman, Ya. keluarga. Oke, siap. Durasi di sisi. Dah. Aku ya melek,